Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita di sini mau bahas tentang pendekatan dalam penelitian kualitatif. Perkenalkan diri, nama saya Vivit Samudra Ramadana, jurusan Ilmu Pemerintahan, NIM 2018 052 0039. Dan kawan saya, Nama saya Darun Arya Putra, IP 18 dengan NIM 007. kita langsung masuk materi aja. Langsung masuk materi. Iya. Kita kan pendekatan kualitatif. Ya. Coba sebutkan secara singkat aja tuh, apa penelitian kualitatif? Pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif itu merupakan konsep yang dijadikan acuan tentang bagaimana nantinya cara si peneliti ini melakukan interaksi pada responden yang nantinya akan menjadi objek penelitian dia itu sendiri. Seperti itu. Membagi untuk masifnya sendiri, bagaimana itu pendekatan? Pendekatan saya itu suatu opsi atau pilihan. Kalau pendekatan kualitatif itu lebih menekankan kita terhadap big data. Di big data itu nanti kita olah menjadi teori, kesimpulan, apa judul penelitian yang bisa kita ambil atau penelitian yang bisa kita buat. Memudahkan juga kita buat penelitian ini di contoh deskripsi mungkin. Berarti Mas Pipit setuju kalau penelitian kualitatif ini lebih mengacu ke deskriptif? Menurut saya setuju, dan mungkin untuk saya pribadi penelitian kualitatif ini lebih mudah. Masalahnya kita langsung ketemu orang, wawancara langsung, dan di situ tuh cuman kita mengumpulkan contoh, kita wawancara Ya. narasumber. Nah, itu kita kumpulkan, rangkum, dan di situ kita bisa tarik data kesimpulan dari. Jadi intinya lebih mudah karena ini penelitian kualitatif ini secara langsung bertemu dengan responden. Iya. Selanjutnya ini fungsi pendekatan dalam penelitian kualitatif ini menurut Mas Pipit apa? Fungsi pendekatan di kualitatif ini memudahkan kita atau memberi opsi lah, beberapa opsi begitu. Ya. Kalau ini menurut saudara Berlan, fungsi dalam penelitian kualitatif itu Ya, menurut saya sendiri sih fungsinya itu sebenarnya cuma untuk menentukan teknik yang nantinya akan digunakan saat melakukan penelitian itu, teknik apa seperti itu. Contohnya kan tadi kita udah bahas di sebelumnya, kalau kita melakukan penelitian kualitatif ini nanti data kita itu lebih mengacu ke arah deskriptif seperti itu. Jadi dari cara pengumpulan data maupun yang lain-lain itu antara kuantitatif dan kualitatif ini berbeda seperti itu. Ini berarti fungsi pendekatan ini intinya bisa mempermudah kita dalam melakukan penelitian kualitatif. Ya, seperti itu. Jadi lebih mudah, kita itu sebenarnya lebih mudah itu tergantung orang. Kita harus lebih mudah ke kualitatif ataupun kuantitatif, itu terserah orang. Ya. Tapi kebanyakan saat ini di mana banyak yang mengambil kualitatif daripada kuantitatif. Iya, kembali ke orang Ya, masing-masing ya. Kembali ke diri masing-masing. Ini kalau 5 pendekatan di dalam kualitatif itu apa aja, dan penjelasan singkat lah tentang 5 penelitian itu. Ya, penjelasan singkat 5 pendekatan dalam kualitatif ini. Yang pertama itu ada pendekatan naratif. Pendekatan naratif ini yaitu penceritaan kembali dari individu di mana peneliti memulai dengan suatu peristiwa penting dalam kehidupan sang partisipan yang akan diteliti ini. Selanjutnya fenomenologi. Fenomenologi ini merupakan studi yang mencari esensi makna dari suatu fenomena yang dialami oleh beberapa individu ataupun kelompok seperti itu. Selanjutnya ada studi grounded theory. Studi grounded theory ini menekankan upaya peneliti dalam melakukan analisis abstrak
terhadap suatu fenomena dengan harapan bahwa analisis ini nantinya akan memunculkan suatu teori baru yang nantinya akan lebih menjelaskan secara spesifik seperti itu. Yang keempat itu ada etnografis, di mana peneliti di sini berusaha meneliti suatu kelompok kebudayaan tertentu berdasarkan pada pengamatan dan kehadiran peneliti di lapangan seperti itu. Selanjutnya ada studi kasus, di mana pendekatan kualitatif ini lebih menelaah sebuah kasus yang pada saat itu yang tertentu dalam konteks setting kehidupan nyata kontemporer yang artinya di mana pada kasus yang terjadi pada saat ini. Menurut Mas Yupit sendiri ini perbedaan dari kelima pendekatan ini seperti apa, Mas? Oh, sebentar. Sebelum masuk ke situ ya, Ya. saya ingin bertanya ini. Menurut Berlin nih, besok kan kita ini mau skripsi kan. Mau skripsi ya. Nah, Betul. ada 5 pendekatan ini. Menurut Berlin, pendekatan mana ini yang cocok? Yang mudah lah. Yang mudah bagi saya pribadi ya, seperti buat itu ya. bisa Ya. skripsi ini. Bagi saya pribadi yang paling mudah itu pendekatan yang kelima tadi, yaitu studi kasus. Karena kenapa? Di mana di sini kita sebagai peneliti itu kita meneliti apa yang terjadi pada saat ini seperti itu. Contohnya seperti omnibus law yang saat ini Oh, yang lagi terjadi, panas ya, yang lagi panas. Ya. Kita lebih gampang karena dari itu semuanya kita pun bisa mengikuti alur ceritanya seperti apa tanpa dengan bertanya dengan orang lain seperti itu. Oh, karena ini di media udah ada yang publish, Nah, di media udah banyak. media cetak maupun media ini ya. Seperti itu. Jadi kita lanjut ke ini aja, Mas. Perbedaan. Oh ya, ini apa? Ya? Dimulai dari perbedaan naratif aja. Ya. Perbedaan pendekatan naratif menurut Mas Belun dengan pendekatan yang lainnya tuh. Ini menurut saya pribadi itu kalau naratif responden yang diambil itu 1 sampai 2 individu saja seperti itu. Sedangkan kalau yang fenomenologi ini dia meneliti suatu kelompok tertentu yang nantinya akan dijadikan responden dengan menanyai pengalaman-pengalaman para anggota kelompok tersebut. Selanjutnya itu ada studi grounded. Studi grounded ini perbedaannya yaitu nantinya dia ini penelitian ini akan mencari teori baru yang nantinya akan menjelaskan objek yang diteliti tersebut dengan lebih spesifik. Sedangkan untuk etnografis, penelitinya ini harus datang ke kelompok tersebut dan mengikuti aturan mereka bagaimana dan terjun secara langsung seperti itu kan. Sedangkan studi kasus ini kita bisa terjun secara langsung, kita bisa dengan melihat berita maupun dari wawancara juga seperti itu, dari responden kita bisa seperti itu. Mungkin itu Mas perbedaannya. Tapi bagaimana pemahaman Mas Yupit mengenai perbedaan orang bilang kalau kualitatif ini lebih ke data-data, sedangkan kalau kuantitatif itu lebih ke angka-angka. Apakah Mas Yupit setuju seperti itu? Setuju. Menurut saya memang perbedaan yang mencolok antara kualitatif dan kuantitatif itu ada di itu apa di metodenya, apa di penelitiannya, penelitiannya. Balik lagi ke apa ya? Sebelumnya ini apa ya, pelajaran SMA maksudnya kalau bisa di flashback ke belakang penelitian ini. Udah kalau kuantitatif emang mencoloknya dari apa statistik, big data yang ada tabel yang membandingkan antara penelitian ini dan itu lah. Jadi begitu jadi itu aja yang kita bahas malam ini. Untuk lebih lanjutnya, nah inilah kalian baca bisa beli buku penelitian kualitatif. Nah, Ya, dosen UMY sendiri yang buat. ya. Sekian penjelasan dari kami, kalau kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.